Pak, silakan. Duduk dulu semuanya. Yang ada kaplaknya. Ayo Bapak Ibu sama diri. Indonesia Raya 1, 2, 3. Indah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Volunteer. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Satu. Pada Bapak Satu. Terhormat Bapak Waskita, Bapak Sugeng, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mas Dalina, dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Tri, dan juga guru-guru SDN Kepala 14. Sebelum kita mulai, mari kita pusatkan pikiran dan hati kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim, mari pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Insyaallah dengan segala konsentrasi kita, insyaallah kegiatan pada hari ini membuat kemanfaatan dan juga kemanfaatan bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa qabul wal ijabah barakatil ummil Qur'an wa bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bima'unatil Fatihah wa bijahil Fatihah ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-qabula wal manfa'ata wal jazaa'a wal wasilah, wasilatan li taysiri umurina wa wasilatan li salahati dzurriyyatina wa wasilatan li nafi'i ulumina wa wasilatan li rif'ati darajatina wa wasilatan li dam'i bala'ina fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna hadzal ma'hada ma'harika wa nahnu 'abiduka wa khadimuka dinika. Taqabbal minna a'malana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wahdina wansurna nasran aziza.
أصلح لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا والسلامة وعافية في ديننا ودنيانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala yaitu SPDN 55 SPDN. Bapak sebagai pengawas binatang 2 dan 3 dan penghormat Bapak dan Ibu SPDN 14 pagi yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya harusnya ada satu yang kurang nih. Teknik juga harusnya ada. Jadi lengkap. Tadi nggak bilang ya. Nah ini judulnya budaya positif, ya. Kalau bisa dikasih tahu. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa bahwa kita hari ini dapat berkumpul bersama dalam acara aksi nyata budaya positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, hari ini kita diberikan kesehatan berkumpul di sini bersama-sama untuk mengikuti desiminasi ini. Saya berharap Bapak dan Ibu mengikuti dengan bersama, kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur alhamdulillah kita hari ini dapat dihadiri oleh Bapak kita. Kita tidak menyampaikan mohon maaf ini Bapak ya. Dan dihadapkan ya? Bukan dihadapkan, kita pengen mengundang tapi apakah tidak mengganggu gitu. Karena belum pantas kita untuk mengundang Bapak. Harusnya yang lebih tinggi lagi gitu Pak. Jadinya saya sudah menawarkan kepada teman-teman, nanti Bu kalau sekarang belum, karena baru desiminasi, kayaknya nanti ada ya hal yang tepat baru kita undang gitu. Alhamdulillah ternyata sudah tanpa kita undang, alhamdulillah Allah kasih Bapak melangkah kakinya untuk berada di menyaksikan kami bersama mempelajari tentang budaya positif. Kemudian mudah-mudahan Bapak memberikan sumbangsinya untuk memberikan sedikit penguatan dalam kegiatan kami ini Pak. Terutama kami mohon bimbingannya, kan kita baru pertama kali ini Pak ya, yang kemudian desiminasi ini akan diadakan 2 hari Bu ya. 2 hari, yang kedua akan dilakukan bersama guru pengajar pelantiknya. Nah, kalau bisa mohon besok kehadirannya itu kalau ada waktunya Pak. Bukan besok lagi Monet Bos. Besok tanggal 7, kita tanggal 8 Pak. Bapak itu ya Pak ya. Jadi besok saya menjanji di Cipinang 8, di Cipinang. Saya masih bingung mau ngomong apa gitu Pak. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas sambutannya sholat jadi psikologinya Pak, makasih ya Bapak. Tidak disangka-sangka tapi pada senang gitu. Bisa aja baik ya. Tenang. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pengawas kita, Bapak Dr. Sisda MFPD. Setiono ya. Kalau bisa Setia, Mas Setia MM, juga kepada
ibu-ibu guru semuanya yang saya hormati sekalian. Terima kasih pada hari ini kita berkumpul di acara desiminasi. Desiminasi ini mengenai budaya positif. Sebetulnya saya tidak mengajari di sini, juga tidak memberi pelajaran, tapi saya mencoba untuk kembali mengulang apa yang saya dapat. Mudah-mudahan nggak berantakan yang saya dapat. Begitu. Mungkin saja ya, pada intinya biar ada sisa waktu banyak buat Pak Sugeng untuk membahas. Ya, budaya positif. Ya, budaya positif, apa sih budaya positif itu? Sudah pasti yang namanya positif, budaya positif, disiplin positif itu impian setiap sekolah. Setiap sekolah memiliki impian yang besar kepada lingkungannya agar berbudaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Tujuannya untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, santun, peduli, bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Amin, mudah-mudahan. Mengapa budaya positif? Kita sebagai pendidik bertugas mengantarkan murid agar siap hidup di masa depannya. Mereka mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan serta kebahagiaan setinggi-tingginya. Pengolahan murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk menggapai kebahagiaan sehakiminya. Untuk itu, salah satu tugas pendidik yaitu membantu murid untuk merdeka atas dirinya, kehidupannya, penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa serta alamnya. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Jadi tanaman yang satu akan mendapatkan pelayanan yang berbeda dari tanaman jenis yang lain. Ini disesuaikan dengan tanamannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk metode belajar siswa yang berbeda-beda, berdiferensiasi pada anak, berpihak kepada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak yang anak diberikan biar bebas tanpa ada pantauan. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak hilang arah dan membahayakan diri. Guru sebagai pendidik diibaratkan seorang petani yang memiliki peranan penting untuk mengembangkan tumbuhannya, mengembangkan tanamannya, memiliki penghidupan yang layak. Di tempat tanah sebagai tempat tumbuhnya tanaman, ini petani ini harus memastikan bahwa tanaman tumbuh dengan subur. Dikelolanya tanaman itu sesuai dengan berbagai jenisnya. Tanaman ini adalah ibaratnya murid. Pengelolaan murid tumbuhan, bagaimana pengelolaan tumbuhan itu menjadi subur tergantung penanganan seorang petani. Diberi pupukah, digemburkan tanahnya. Nah, jadi di sekolah ini diibaratkan sebuah ladang, sebuah sawah, sebuah tempat untuk tumbuhnya tanaman-tanaman itu. Nah, maka kita sebagai pendidik harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan,
menjaga dan melindungi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dari pemahaman tersebut, budaya positif menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari peran guru sebagai pendidik. Kembali lagi menekankan, budaya positif meyakini nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat dikembangkan dengan kebiasaan sehari-hari yang sudah dibuat keyakinannya tanpa suatu paksaan, kemudian bersifat positif di tiap kelas dengan kolaborasi warga sekolah, maka akan terbentuk profil pelajar Pancasila yang berketuhanan Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebijakan global, mandiri, gotong royong dan bernalar kritis. Jika di sekolah siswa tidak mendapatkan sebuah kenyamanan, ketenangan, dia tidak akan dapat mengikuti pembelajaran prosesnya dengan baik. Maka salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling kerjasama hingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Hajar Dewantara mengatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi internal. Jadi maksud di sini disiplin diri dengan motivasi internal artinya kemauan, motivasi yang datangnya dari diri sendiri tanpa suatu paksaan. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang besar. Kebajikan universal itu kebajikan yang menyeluruh, kebajikan yang semua kebajikan bernilai positif. Memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang datangnya dari diri sendiri atas keinginan suatu penghargaan diri, suatu perilaku untuk menghargai dirinya, menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, lebih menghargai karyanya. Dan disiplin positif bukanlah berasal dari motivasi eksklusif. Motivasi eksklusif, motivasi yang berdasarkan dari hukuman, dari paksaan. Mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Manusia pada intinya melakukan segala sesuatu pasti memiliki keyakinan, pasti memiliki tujuan. Jika ada tujuannya, jika ada kemauannya, pasti dia mau melakukan. Nah, kita tiga motivasi perilaku menurut Jen Bunsen dan dalam bukunya Restoring School Baptism, bahwa untuk menghindari orang yang berperilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, perilaku ini biasanya mereka selalu berpikiran, jika saya tidak melakukannya, apa yang saya dapatkan. Dan ini mereka mau melakukan sesuatu jika mereka nyaman, jika mereka
tidak mendapatkan hukuman. Jadi semata-mata apa yang dilakukan berdasarkan lihat adakah penghukuman. Kalau ada hukumannya, dia akan semangat karena khawatir dihukum. Dia merasa dirinya nyaman, maka dia melakukan segala sesuatunya. Yang poin 1 adalah motivasi paling rendah, dan yang kedua adalah motivasi setelah yang pertama. Ini motivasi yang kedua paling rendah. Nah, motivasi ini adalah perilaku yang menginginkan bekerja berdasarkan pujian. Kalau dipuji, mau dong kerja. Kalau nggak dipuji, enggak. Ada pimpinan, mau kerja. Nggak ada pimpinan, santai-santai saja. Seperti itu. Nah, ini untuk perilaku yang kedua ini adalah perilaku bersifat eksklusif, motivasi eksklusif. Dan yang pertama juga motivasi eksklusif. Nah, ini mereka harus selalu berpikir bahwa jika saya melakukan, apa yang saya dapat? Jika saya melakukan, apa yang saya dapat keuntungannya? Seperti itu. Dia hanya mau melakukan jika dapat imbalan yang lebih atau dapat pujian yang lebih, seperti itu. Mudah-mudahan di sini tidak semua ya. Alhamdulillah. Di sini saya rasa enggak. Di sini enggak Pak. Di sini enggak ada kepala sekolahnya saja semua kerja bakti Pak. Gitu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, ini adalah disiplin intrinsik. Di mana disiplin ini orang mau melakukan atas dasar ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dia mau melakukan walaupun tidak dipukul, tidak ada reward, tidak ada punishment, datang dia tetap tepat waktu. Tidak ada teguran, dia datang tetap rajin. Ini perilaku yang disiplin intrinsik. Perilaku yang didasarkan pada penghargaan diri. Dia sudah menghargai dirinya. Dengan menghargai dirinya, maka dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang dimilikinya. Ini adalah perilaku yang tertinggi dari perilaku seorang manusia. Ketika dia sudah menghargai dirinya dan nilai-nilai yang dipercayai. Untuk disiplin positif, pastinya perlunya suatu peraturan, atau yang disebut sebagai keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, pelaksanaan keyakinan kelas sudah pasti ada sesuatu peraturan itu ada berhasil, ada tidak, ada gagal, ada tidak, ada yang melanggar ataupun melaksanakan. Maka dalam pelaksanaan keyakinan kelas, ada kategori siswa-siswa yang melanggar, ini kategori memiliki kepribadian identitas gagal. Kemudian yang melakukan itu dia memiliki identitas sukses. Identitas gagal ini disebabkan karena terjadinya hukuman. Kita memperlakukan siswa terhadap hukuman. Siswa lambat, kalau gitu kamu lari lapangan 10 kali. Kemudian siswa tidak kerjakan PR, kamu diri. Nah, ini adalah hukuman. Ya, anak akan berontak. Kalaupun siswa mau nurut, mau patuh, itu disebabkan karena siswa mau dirinya dikontrol. Pada dasarnya seseorang itu ingin memiliki kebebasan. Ketika gurunya mengontrol, dia mau mengikuti karena memang dia memberikan atau membiarkan dirinya sedang dikontrol. Tetapi pada saatnya ketika dia tidak mau dikontrol, dia akan berontak. Inilah hukuman. Jadi hukuman ini bersifat mengharuskan siswa untuk melakukan sesuatu dan efeknya hasilnya tidak baik. Kemudian identitas sukses. Identitas sukses ini dikatakan sebagai disiplin. Identitas sukses, peraturan-peraturan yang berlaku, yang berhasil, ini dikatakan sebagai
sebuah disiplin, bukan hukuman. Jadi kalau murid datang terlambat, kemudian dihukum lari lapangan, nah ini adalah hukuman, gitu. Kemudian kalau murid misalkan menumpahi minuman, ya, di lantai, kemudian diberikan sanksi kamu dipel. Nah ini adalah disiplin. Jadi memberikan disiplin sesuai dengan apa yang dilakukannya. Disiplin berbentuk konsekuensi dan berbentuk restitusi. Konsekuensi adalah sesuatu tanggung jawab yang telah disepakati akan peraturan yang telah dibuatnya. Dia akan mengakui dan melakukan tanggung jawabnya ketika dia tidak melakukan atau melanggarnya. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Artinya murid akan merasa trauma ketika sudah mendapatkan hukuman. Dia akan terus sedih berkepanjangan. Kemudian korban mendapatkan keadilan dalam sisi pihak kedua, si korban ini akan mendapatkan kemenangan karena di pihak daripada yang pelakunya. Kemudian murid akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Perilaku pasif, murid akan lebih banyak diam, pasrah, dan di balik itu dia akan berontak, agresif. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi dalam hukuman ini harus dipaksakan sehingga merasa bahwa peraturan itu tidak akan berhasil kalau tidak dihukum, gitu. Peraturannya adalah kamu harus dalam hukuman. Kamu harus tidak terlambat. Kamu harus tepat waktu. Nah, seperti ini adalah hukuman. Kemudian murid pastinya membenci peraturan. Dia tidak akan mengikuti peraturan dengan secara ikhlas. Dia akan tidak mengikuti peraturan jika tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mantau. Dia tidak akan mengikuti peraturan. Ini dalam bentuk diadakannya sebuah hukuman. Tapi konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Memang karena murid harus bertanggung jawab apa yang telah dibuatnya, maka dia merasa tidak nyaman. Ini seiring akan atas perbuatannya. Kemudian, tapi dalam alurnya ini memerlukan monitoring, dijaga, dituntun, dipantau, supervisi terus-menerus dari guru. Kalau enggak, ya sudah lepas, tidak berjalan lagi. Kemudian apa peraturannya? Di sini dalam konsekuensi, mampukah kamu melakukannya? Ditanya, mampukah kamu melakukan dalam hal tanggung jawab yang kamu buat? Di sini ada sebuah pilihan. Kemudian murid akan menghormati sebuah peraturan karena lahirnya peraturan dari sebuah kesepakatan. Walaupun sifat kesepakatannya sedikit agak memaksa. Restitusi merupakan pilihan. Restitusi, murid diberikan kebebasan untuk memilih dengan apa yang diyakini, dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Murid akan mendapatkan penguatan. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Diberikan kebebasan untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa harus diberikan penawaran. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ketika ada masalah, apa yang kamu yakini? Apakah kenapa kamu melakukan hal itu? Begitu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Sudah pasti karena sebuah kesepakatan atas kesadarannya sendiri, peraturan yang dibuatnya dari diri sendiri, dan untuk ketertiban
Ini murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman bersifat negatif. Awas kalau dilakukan lagi, nanti ya, awas kamu. Begitu. Konsekuensi itu netral. Lakukan apa yang saya katakan. Sifatnya masih dipengaruhi dengan tekanan. Kemudian retribusi, apakah ini sebenarnya ingin kamu lakukan? Bisa bersifat untuk menguji balik apa yang diingini murid. Gitu. Kemudian modenya paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri menjadi lebih buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Sudah pasti nggak ada hukuman anak pura-pura nggak salah gitu ya. Konsekuensi stimulus responnya mendorong kepatuhan. Ini dalam panduan bimbingan, konsep diri baik, murid anak belajar taat peraturan. Kemudian teori kontrol di sini mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid anak belajar memecahkan masalah. Jadi dalam teori kontrol ini mendorong disiplinnya semakin kuat. Di sini saya akan bagi biar ngantuk. Salah pada anak. Ibu sangat ketawa dengan nada yang sendu, nadanya sesendu. Nadanya sendu. Ibu sangat. Kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah amanah yang harus kita langsung merasa tertekan. Ada gurunya kecewa, sedih kan jadinya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian dengan ada sendu pula, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu membuat begini? Nah ini membuat anak merasa dalam posisi bersalah. Kemudian posisi teman. Kita berada di posisi mana ini ya? Posisi teman. Biasanya guru olahraga ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Guru olahraga. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya. Sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu bantu bereskan, itu udah kelas 1 biasanya. Ya, ini berlaku sebagai pemerhati ya. Kemudian pemantau. Sejujurnya kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin sebaiknya mengarah kepada pemantau atau manajer. Pemantau. Peraturannya apa? Jika anak melanggar tua kurang, tanyakan kembali, peraturannya apa? Keyakinan kelas yang telah kamu buat apa? Kenapa kamu melakukan itu? Apa yang telah kamu lakukan? Tanyakan kembali. Untuk dia menggali lagi rasa bersalahnya, rasa yang telah dilakukannya. Diingatkan kembali. Sanksi atau konsekuensinya apa? Jelaskan lagi. Ditanyakan kembali. Jika kamu melakukan itu, sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian perilaku guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Ini memberikan pertanyaan apa yang kita yakini. Kembali mengingatkan kepada keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang telah dibentuk. Apakah kamu meyakininya? Ya? Apakah kamu meyakini atas kesalahan kamu? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika dia percaya itu, apakah bersedia memperbaiki dan bisa? Jika kamu memperbaiki ini, kamu menunjukkan apa tentang dirimu? Apa yang kamu rencanakan? Ya, ini bisa ya videonya? Video di sini nggak bisa? Bisa bu, aku tahu. Diklik aja. Itu berupa video ya? diklik dari laptopnya aja. Wah, gerak tuh, gerak. Tinggal suaranya bu yang belum.
Kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah amanah yang harus kita Mantap. Terima kasih saya ucapkan para guru keren berbudaya positif. Mulai semoga kita semua dapat berperan memberdayakan budaya positif. Amin. Mungkin untuk selanjutnya kata sambutan saya dengan kesan dan nasihat dari Bapak Sugeng Dr. Anastasius MMPD. Silakan. Bapak Ibu, duduk mau berdiri nih? Duduk aja ya. Saat tadi udah setengah hari di Makassar untuk keliling-keliling ke sekolah. Jadi sebelum tadi saya kesini itu Bu Marja, saya ke SD Makassar 6. Makassar 6 itu di depan Kecamatan Makassar, Bapak Ibu. Itu sekolah yang sekarang menjadi titik bedah sekolah dan titik yang ditunjuk oleh Pak Kasudi. Saya jadi tadinya kan SDP Ranti 7. Ibu tahu SDP Ranti 7? Iya betul. Itu dulu ditunjuk dari sekolah yang dibedah. Pak Kasudin itu terinspirasi oleh program bedah rumah. Bedah rumah itu pernah lihat ya? Apa itu kegiatannya? Rumah yang reot, kurang layak. Kemudian mungkin karena ada rezeki Allah kok dilalah dapat bedah rumah. Sehingga rumah yang dianggap nggak layak itu hanya dalam waktu singkat menjadi layak huni karena dibangun oleh sponsor kan. Bedah rumah itu nggak begitu, bedah sekolah itu. Ini bedah sekolah itu Pak Kasudin hanya terinspirasi oleh bedah rumah sehingga merujuk pada sekolah-sekolah yang dianggap kumuh, nggak tertata. Saya kaget Makassar itu dianggap kumuh gitu. Standar nasional kan? Bangunannya lama. Bangunannya udah lama. Oke, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, pada saya menyarankan bedah sekolah itu jangan fisik, manajemennya. Karena itu yang sekarang menjadi titik sentral itu di manajemen. Sekolah bersih juga berasal dari manajemen yang baik. Karena tadi apa? Budaya positif. Apa sih tadi judulnya? Budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Bapak Ibu, yang saya hormati, Kepala Sekolah SD Kepulauan 14, rekan-rekan guru yang hari ini baru ketemu saya. Ya, betul. Mohon maaf, perkenalan dulu kan sih? Boleh Pak, boleh. Ya. Pengawasnya kemarin Pak Kadino. Tetap Pak Kadino Bu pengawasnya, saya hanya gantinya aja. Ya, hanya gantinya aja, pengawasnya tetap Pak Kadino.